Ini yang perlu kita sedikit kaji adalah as-salatu tijahal qabri, salat menghadap ke kuburan. Alhamdulillah ya. Kita kalau di masjid-masjid Taqwa Muhammadiyah enggak ada kuburan-kuburan depan masjid, kan enggak ada. Hadirin rahimakumullah, singkatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan Abu Daud juga Ibnu Khuzaimah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap ke kuburan. Ini dia. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Kalau dalam fatwa tarjih, di situ disebutkan apa hukum sholat menghadap kuburan. Artinya hukum sholat yang di masjid di depannya. Artinya di kiblatnya itu, walaupun dibatasi dindingnya, di depannya ada kuburan, maka minimal hukumnya adalah makruh. Tapi kalau dalam masjid itu ada kuburan, di masjid itu ada kuburan, kuburannya paling depan. Kemudian imamnya itu pas di depannya kuburan, maka tidak boleh sholat di sini, haram hukum. Ini nggak ada pembatas sama sekali, karena Nabi SAW mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Maka itu Nabi SAW melarang kita sholat di kuburan, melarang kita beribadah di kuburan. Baca Quran tidak boleh di kuburan, berzikir tidak boleh di kuburan, istighatsah itu doa berjamaah, itu nggak boleh di kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Ini harus dipahami. La taj'alu buyutakum kuburan, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti kalau dibalik, mafhum mukhalafahnya namanya, kamu itu kalau mau ibadah jangan di kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Makanya tidak dibenarkan kita baca Quran di kuburan, nggak boleh. Sholat di kuburan tidak boleh. Ini ada beberapa orang yang sengaja datang ke kuburan, sholat di situ, baca Quran di situ, berdoa di situ. Ini nggak boleh. Kalau sampai berdoa, kalau berdoa kepada Allah langsung, tapi tempatnya di situ supaya dapat barakah banyak, maka ini dosa besar, ya haram hukumnya. Tapi kalau berdoa kepada yang ada di kuburan itu, ini sudah syirik besar. Ini kalau tidak bertobat bisa kekal di neraka. Artinya rahmatullah, kita hindari. Carilah masjid-masjid yang di depan masjidnya itu tidak ada kuburannya. Oh, daerah Langkat banyak sekali. Masjid-masjid besar, depannya kuburan besar lagi, megah-megah. Ini tidak boleh. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, salah satu yang diperingatkan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelang wafat adalah la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhu qabri 'idan. Nabi SAW mengatakan Allah itu melaknat. Siapa yang dilaknat? Yahudi dan Nasrani. Dua ini, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani, setiap kali Nabi mereka meninggal atau orang-orang soleh mereka meninggal, itu kuburannya dibangun besar sekali, kemudian mereka beribadah di situ. Nggak boleh. Terakhir beberapa tahun yang lalu ada di media siswa atau siswi madrasah atau sekolah menengah atas mengadakan doa bersama di makam si fulan untuk supaya lulus ujian nasional. Ini mau berdoa bersama saja harus di kuburan itu. Ya, kuburan itu bersama-sama kemudian berdoa, ini tidak boleh. Ya, hadirin rahimakumullah, jangan sholat menghadap ke kuburan. Kecuali kalau sholat jenazah. Misalnya, ini saya tutup dengan hadis ini. Ada seseorang meninggal dunia, kemudian kita terlambat untuk menyolatkannya dan dia sudah dikuburkan. Baru kita datang. Maka kita boleh menyolatkannya di kuburannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang biasanya membersihkan masjid, mengurus masjid. Ketika Nabi SAW dalam keadaan perjalanan, kemudian beliau pulang, ternyata wanita itu sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburannya. Kemudian Nabi SAW datang ke kuburannya, fakabbara arba'at takbirat. Nabi SAW bertakbir 4 kali, berarti sholat jenazah boleh di kuburan. Hanya sholat itu yang dibolehkan. Yang lainnya tidak diperbolehkan untuk kita sholat di kuburan. Wallahu a'lam.